Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hasrul. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba membahas bagaimana cara membuat sebuah website sistem informasi yang dilengkapi dengan database dan tabel-tabel di dalamnya. Yang dimana pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas bagaimana cara membuat website SDN 41 Kota Bima. Sebelumnya, pada saat kita membuat sebuah website, kita harus menjalankan yang namanya SAM Control Panel. Ini sebagai MySQL server, yang dimana fungsi daripada SAM ini adalah sebagai uh, sebagai program yang akan menghubungkan antara SAM dengan website. Setelah kita menjalankan SAM, kita akan membuka yang namanya Eclipse for PHP, yang dimana apabila kita buka Eclipse for PHP ini, maka akan jadi tampilannya akan seperti ini. Di dalam Eclipse for PHP, apabila kita membuat sebuah project baru, di sini kita akan membuat suatu project baru dengan cara klik file, terus new, terus PHP project. Maka di sini kita akan menuliskan project yang kita inginkan. Misalkan kita namakan dengan TB PHP. Di sini kita lihat bahwasannya project TBPHP yang kita buat, dia akan tersimpan dalam SAM di directory C SAM, maka otomatis akan tersimpan dalam htdocs, yaitu di dalam file SAM. Ini merupakan contoh bagaimana cara membuat sebuah project baru pada Eclipse for PHP. Di sini saya telah membuat sebuah project yang namanya tugas besar PHP, yang dimana saya telah melakukan pengkodingan ataupun membuat tampilan form-form. Untuk menambahkan sebuah file PHP, di sini cukup kita klik kanan pada nama folder, terus kita pilih PHP file. Kan di sini saya telah membuat semua PHP file, maka bisa terlihat seperti ini. Pada file index PHP, saya akan mencoba membuka pada web browser, yaitu Google Chrome, untuk melihat secara pasti keseluruhan daripada website yang telah dibuat. Ini adalah tampilan home daripada file index PHP. File index, di sini bisa kita lihat nama filenya adalah index PHP. Ini adalah tampilan home, yang dimana di sini pada menunya ada namanya home, profil, galeri, buku tamu, login, dan kontak. Kemudian di sini saya membuat sebuah counter
agar kita mengetahui bagaimana pada saat pengunjung mengunjungi website kita, maka akan terlihat penambahan angka di sini. Misalkan dari 3, maka apabila orang membuka website kita, maka akan otomatis counter ini akan bertambah 1, yaitu 4, dan seterusnya. Menunya ada di sini, ada menu login, ada login user, terus ada namanya about dan persatu. Di sini terdapat profil sekolah, guru-guru, galeri kegiatan, struktur organisasi, interaktif link, opini Anda, buku tamu, polling, dan ada namanya fitur download, yaitu agar siswa itu bisa mengambil materi pembelajaran dari websitenya. Di sini bisa kita lihat tampilan daripada home, tampilan halaman utama daripada website. Apabila kita klik profil sekolah, maka akan muncul seperti ini. Ada nama kepala sekolah, sejarah berdirinya sekolah. Di sini saya memasukkan data sebagai simbol, jadi saya tidak lengkapi dengan sesuai dengan data yang sebenarnya. Di sini cuma simbol saja. Kemudian ada namanya tenaga pendidik, peserta pendidik, tata sekolah, dan lainnya. Kemudian apabila kita klik guru-guru, maka akan muncul nama daripada guru-guru Sedaran 41 Kota Bima. Galeri kegiatan, saya mengisinya baru 1. Kemudian ada namanya struktur organisasi, SDN, seperti ini. Yang terakhir adalah ada namanya materi mata pelajaran. Jadi di sini siswa bisa melakukan download materi pelajaran. Apabila mereka klik, maka akan keluar namanya download. Jadi siswa bisa melakukan download di sini. Selain indeks halaman utama, saya juga telah membuat yang namanya halaman admin, yang dimana nantinya seorang admin akan bisa melakukan penambahan informasi ataupun penambahan data di dalamnya. Di sini ada namanya admin. Di sini saya telah membuat halaman admin, yang dimana ada home, welcome spec. Ini berfungsi untuk melakukan perubahan-perubahan informasi untuk halaman utama pada website kita, yaitu biasanya kata pengantar dari seorang kepala sekolah ataupun kepala dinas di sini. Kemudian di sini ada crew di sini adalah nama-nama guru seperti ini, nama-nama guru yang pernah saya inputkan. Kemudian ada namanya news, ini adalah untuk berita. Kemudian ada agenda, galeri, buku tamu, opini, upload, polling, tambah user, logout. Pada indeks kita bisa melihat hasil daripada inputan news yang telah kita buat, maka akan muncul pada halaman utama indeks daripada website yang telah kita buat.
maka akan muncul di sini yaitu newsnya. Misalkan kita akan klik salah satu, misalkan upacara Hari Pahlawan Nasional, kita klik detail, maka akan muncul di sini file image adalah bendera upacara Hari Pahlawan Nasional, yang dimana diinputkan pada tanggal 12 November 2013. Sumber adalah keputusan wali kota, yang dimana di bawahnya adalah ada uraian kegiatan. Sedikit saya menjelaskan sintaks daripada file index. Yang dimana titlenya adalah Sidang Persatu Kota Bima. Link href ini adalah berfungsi untuk memanggil file CSS yang telah kita buat. Fungsi ini kemudian ini juga ada tambahan file CSS yang itu bawaan daripada HTML, yang dimana di sini terdapat fitur style tipe teks CSS. Jadi seperti ini. Ini adalah untuk hari tanggalnya seperti ini. Kemudian di sini adalah untuk menunya. Ada home, profil, galeri, buku tamu, login, kontak. Yang kemudian di sini saya menggunakan flash, yang dimana untuk mempercantik sebuah program, sebuah website. Seperti ini pemanggilan daripada flash. Kemudian di sini ada namanya counter yang kita buat itu. Jadi untuk melakukan pengurutan daripada counter itu, apabila pengunjung mengunjungi website kita, maka dia akan menambah satu angka. Kemudian di sini ada namanya menu wrapper. Jadi ada namanya menu yang letaknya adalah sebelah kiri website kita. Di sini ada namanya profil sekolah, guru-guru. Jadi pengkodingan yang dilakukan adalah seperti ini: profil sekolah, guru-guru, galeri kegiatan, buku tamu, dan lain-lain sebagainya. Seperti ini. Kemudian ada namanya file koneksi, yang dimana file ini berfungsi untuk melakukan koneksi website yang telah kita buat dengan database. Itu dimana username-nya adalah root, passwordnya adalah kosong, hostnya localhost, DB-nya saya namakan dengan 937. Jadi con ini berfungsi untuk pemanggilan daripada username, password, host, dan DB. Jadi string con MySQL connect, jadi dia akan melakukan koneksi. Kemudian kita panggil host, string host yang telah kita buat, yang dimana isinya adalah localhost, uname adalah root, dan passwordnya adalah kosong. Jadi seperti ini untuk melakukan koneksi pada database. Setelah itu, setelah melakukan hosting, yang dimana setelah mencoba melakukan hosting pada website, yang dimana nama websitenya akan saya tuliskan kepada course LSKK, itu tugas. Mungkin sekian tutorial singkat dari saya bagaimana cara membuat tugas besar PHP, yang dimana dimulai dari
Yang pertama kita menjalankan SAM, yaitu MySQL Server, kemudian kita membuka Eclipse for PHP untuk membuat dalamnya, yang dimana di dalamnya kita telah membuat sebuah project baru dengan cara klik File, New Project. Kemudian apabila kita menambah suatu file, maka cukup kita klik kanan pada uh, project kita ataupun di menu file, kemudian baru kita pilih New File. Kalaupun kita membuat sebuah folder, maka kita cukup klik menu file, terus New, kemudian folder di sana. Setelah itu baru kita melakukan pengkodingan, dan hasil pengkodingan telah saya lakukan. Jadi hasil menunya adalah seperti ini, file index. Bisa kita lihat bersama. Mungkin sekian tutorial singkat dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.